Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kita masing-masing demi keselamatan umat, oke? Iya, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana di dalam video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang titik stasioner dan kemonotonan fungsi trigonometri. Hari ini kita akan mempelajari tentang nilai maksimum dan nilai minimum serta titik belok. Oke, langsung saja ya. Di sini kita kemarin telah membahas tentang titik stasioner, yaitu f aksen A sama dengan 0. Nah, di sini A adalah titik stasioner. Nah, titik stasioner tersebut dapat menjadi nilai maksimum, nilai minimum atau titik belok jika kita periksa dengan uji pertama maupun uji kedua. Langsung saja kita akan membahas tentang kedua uji tersebut. Masuk ke uji turunan pertama. Di sini ada 4 buah grafik fungsi trigonometri. Yang pertama, dari gambar yang pertama diketahui f aksen x itu lebih dari 0 untuk x kurang dari a, dan f aksen x-nya kurang dari 0 untuk x lebih dari a. Titik A, FA disebut titik balik maksimum. Nilai FA disebut nilai maksimum dari Fx. Gambar yang kedua. Dari gambar diketahui f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang dari a, dan f aksen x lebih dari 0 untuk x lebih dari a. Nah, titik A, FA disebut titik balik minimum. Nilai FA disebut nilai minimum Fx. Nah, untuk gambar yang pertama dan gambar yang kedua ini biasanya untuk fungsi sin dan cos. Sedangkan gambar ketiga dan keempat bisa kalian amati, ini adalah merupakan fungsi kotangen dan tangen. Oke, selanjutnya masuk ke uji turunan kedua, di mana uji turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Jadi turunan pertama itu diturunkan lagi hasilnya, berarti turunan kedua. Nah, di turunan pertama namanya f aksen A. Nah, sedangkan di turunan kedua namanya f double aksen. Double aksen karena 2 kali diturunkan. Nah, hasilnya pun, syaratnya pun berbanding terbalik dengan f aksen. Nah, f double aksen A jika kurang dari 0 maka disebut dengan nilai maksimum dari fx. Nah, begitu juga dengan f double aksen A jika lebih dari malah disebut dengan nilai minimum. Begitupun dengan fungsi f aksen x-nya jika kurang dari 0 maka f double aksen sama dengan 0 itu merupakan titik belok turun ya. Sedangkan jika dia lebih dari 0 maka titik beloknya naik. Intinya nilai maksimum dan nilai minimum itu terletak di ujung interval, atau lebih tepatnya lagi itu di titik stasioner. Oke, agar lebih paham mari kita masuk ke contoh soal. Misalkan diketahui fx sama dengan cos 2x ditambah pi untuk x lebih dari sama dengan 0 kurang dari 2pi. Di manakah titik stasioner fungsi f? Pada interval manakah fungsi f naik atau turun? Di manakah grafik fungsi f cekung ke atas? Seperti apakah persamaan garis singgung grafik fungsi pf pada titik x sama dengan 3pi per 4? Oke, di sini biasanya kita menggunakan derajat ya, seperti 0, 45 derajat, 90 derajat. Nah, sekarang kita akan menggunakan pi atau radian. Seperti misalnya yang tadi ada 2pi, 2x tambah pi, apa lagi ya, 3 per 2pi. Nah, untuk menentukan titik stasioner di fungsi fx sama dengan cos 2x ditambah pi, maka langkah pertamanya adalah kita mencari dulu turunan pertama dari fungsi tersebut, yaitu f aksen x. Nah, turunan dari sudut 2x ditambah pi, karena pi adalah konstanta, maka turunannya adalah 2. Turunan dari cos yaitu min sin, sehingga diperoleh min 2 sin 2x ditambah pi.
Selanjutnya kita substitusikan nilai K mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kita pilih titik-titik yang memenuhi batas X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Ternyata diperoleh titik-titik stasioner X sama dengan 0, pi per 2, pi, 3pi per 2, dan 2pi. Inilah titik-titik yang memenuhi batas X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan interval fungsi f itu naik atau turun. Nah, di awal tadi telah kita jelaskan bahwa f aksen X lebih dari 0 dikatakan naik. Nah, kalau kurang dari 0 maka f dikatakan turun. Langkah pertamanya yaitu kita buat dulu grafik dengan titik-titik stasioner yang telah kita peroleh tadi ya, ada 5 titik. Ya, seperti ini. Lalu kita fokus ke titik 0 dan pi per 2, di mana di antara 0 dengan pi per 2 ini ada pi per 4 yang kita substitusikan ke turunan fungsi fx-nya, yaitu f aksen X sama dengan min 2 sin 2x ditambah pi. Karena diperoleh hasilnya positif 2, maka kita tulis positif, negatif, positif, negatif. Positif menunjukkan fungsi naik karena lebih dari 0, sedangkan negatif menunjukkan fungsi turun karena kurang dari 0. Maka dapat disimpulkan bahwa interval pada X lebih dari 0 kurang dari pi per 2 dan X lebih dari pi kurang dari 3pi per 2 merupakan fungsi naik. Selain fungsi tersebut merupakan fungsi turun. Yang ketiga, menentukan kapan interval fungsi f cekung ke atas. Tidak ada perbedaan dalam perhitungan, hanya saja fungsi yang digunakan adalah turunan kedua atau f double aksen X. Berdasarkan perhitungan yang teliti dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut cekung ke atas saat X lebih dari 0 kurang dari pi per 4, X lebih dari 3pi per 4 kurang dari 5pi per 4, dan X lebih dari 7pi per 4 kurang dari 2pi. Yang terakhir yaitu menentukan persamaan garis singgung fungsi f pada titik X sama dengan 3pi per 4. Langkah pertama kita cari koordinat titik singgungnya dengan mensubstitusikan titik X sama dengan 3pi per 4 ke fungsi pada soal, yaitu fx sama dengan cos 2x ditambah pi, diperoleh hasil cos 5pi per 2, yang mana kita tahu nilai pi sama dengan 180 derajat. Maka cos 5pi per 2 sama dengan cos 450 derajat. Jadi diperoleh titik y sama dengan 0. Maka titik singgungnya sama dengan 3pi per 4,0. Setelah itu kita mencari gradien dengan cara mensubstitusikan 3pi per 4 ke fungsi f aksen X. Diperoleh gradien sama dengan min 2. Terakhir, persamaan garis singgung yang diperoleh adalah 4x ditambah 2y dikurang 3pi sama dengan 0. Bisa kalian buktikan dengan menggambar grafik berikut ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga mudah dipahami dan semoga kalian semua semakin semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.